Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangat kemerdekaan Indonesia. yang panas membara, Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan jiwa dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sokal Audi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menceritakan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Tokoh pahlawan yang akan saya jelaskan yaitu Suprijadi. Suprijadi atau akan disebut dengan Sedonci Suprijadi lahir di Trenggalek 12 April 1923. Ketika Suprijadi masih kecil, beliau dibesarkan di keluarga yang cukup kaya. Buktinya dari SD hingga SMA, beliau mengenyam pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda. Semua berjalan baik-baik saja hingga tahun 1943 ketika Jepang datang ke Indonesia. Sama seperti orang-orang Indonesia lainnya, Suprijadi juga mengira bahwa kedatangan Jepang juga suatu hal yang baik bagi bangsa Indonesia, karena untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa Eropa Barat. Dan oleh karena itu juga, di umur 18 tahun, Suprijadi memutuskan untuk bergabung di PETA, pasukan pembela tanah air. Namun lama-kelamaan, Suprijadi juga merasakan sewenang-wenangan pasukan Jepang kepada pasukan PETA, baik itu saat latihan maupun di luar latihan. Dan oleh karena itu juga, Suprijadi juga banyak sekali merencanakan berbagai macam pemberontakan, dan itu cukup membuat Jepang kewalahan. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu pemberontakan terbesar sekaligus pemberontakan terakhir Suprijadi. Pada 14 Februari 1945, Suprijadi dengan setengah batalion yang berjumlah 360 orang memutuskan untuk mengepung kota Blitar dari segala arah, dan juga membebaskan 256 tahanan penjara Indonesia. Dan mau tidak mau, pasukan Jepang yang dibantu oleh pasukan PETA yang menolak untuk memberontak harus menentang pemberontakan tersebut. Terjadi peperangan yang sangat besar pada saat itu, dan akhirnya pasukan pemberontak berhasil dipukul mundur. Namun pada dini hari, Suprijadi dinyatakan hilang, dan hingga saat ini keberadaan Suprijadi tidak diketahui rimbanya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfa Wadastri. Di sini saya akan membacakan biografi salah satu tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Muhammad Jamil. Muhammad Jamil atau dengan gelarnya Datuk Rangkayatuo lahir pada tanggal 28 November 1898 di Kayutanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia anak dari pasangan suami istri Saleh Datuk Maleka dan Aminah. Ayahnya berasal dari keluarga seorang petani dan ibunya berasal dari keluarga yang terpandang kala itu. Ia menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya di Kayutanam, Padang Pariaman. Kala itu, ia mengisi waktu luangnya dengan belajar mengaji kepada pamannya. Pada tahun 1906, ia dikirim pamannya ke Elverts Lager School dengan singkatan ELS atau Sekolah Dasar Zaman Kolonial Hindia Belanda di Padang Panjang. Selama sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas. Berkat kecerdasannya, ia tampil paling menonjol dibanding teman-temannya. Setamatnya dari ELS, ia dikirim lagi oleh pamannya ke Batavia untuk mengikuti ujian tes masuk kedokteran di Stovia. Muhammad M. Jamil pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi murid kedokteran di Stovia. Selama bersekolah di Stovia, ia tidak hanya aktif di bidang akademik saja, melainkan ia juga aktif di bidang organisasi, yaitu Jong Sumatran Bond. Berkat dari situlah bibit-bibit pergerakan nasional mulai muncul dari dirinya. Prestasi-prestasi yang diraih oleh Muhammad Jamil menghantarkannya untuk mendapatkan beasiswa berkuliah di Belanda. Ia bertolak untuk melanjutkan studi kedokterannya ke Utrecht dan lulus pada tanggal 31 Mei 1932 dengan gelar Dokter Medicine Intransitan atau dokter ahli penyakit dalam. Tidak berhenti dari situ, prestasinya mendatangkannya untuk mendapatkan beasiswa berkuliah di Amerika Serikat. Hanya dalam kurun 2 tahun, ia mampu menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar dokter keduanya.
ia dinobatkan sebagai orang pertama di Indonesia yang mendapatkan 2 gelar doktor. Setamatnya dari Amerika Serikat, ia kembali ke tanah air dan bekerja di Batavia. Namun, karirnya hancur saat Jepang datang mengambil alih kekuasaan Belanda. Ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan membawa keluarganya ke Pangkadagang, Sumatera Barat. Meski tanpa latar belakang, Muhammad Jamil mantap untuk bergabung dalam organisasi bersama para tokoh pendidikan dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Muhammad M. Jamil dan para tokoh pendidikan membangun sebuah organisasi yaitu Komite Nasional Indonesia Daerah atau dengan singkatan KIND. Dalam sidang pertama KIND, ia berperan sebagai wakil ketua mendampingi Muhammad Jeffy. Setelah Muhammad Jeffy terpilih menjadi residen, ia menggantikan posisi Muhammad Jeffy sebagai ketua KIND. Dalam pidato-pidatonya, ia berhasil membakar semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ia terpilih menjadi residen Sumatera Barat pada periode 18 Maret sampai 1 Juli 1946. Kemudian, Muhammad Jamil meninggal pada tahun 1961. Namanya pun dijadikan sebagai pusat Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Jamil di Padang. Pemerintahan Indonesia menetapkan Muhammad Jamil sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Demikianlah biografi singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Tasri ingin membacakan biografi singkat tentang Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luha Agam, Pagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772 yang bernama Muhammad Syahib. Beliau merupakan putra tunggal dari pasangan Muhammad Syahib dan Hamatun. Ayahnya ialah seorang alim ulama besar yang berasal dari Sungai Rimbang, 50 kota. Bonjol dilahirkan dari kalangan keluarga pedagang yang senang merantau, sehingga pada tahun 1779, Tuanku Imam Bonjol dikirim ke Malaysia untuk mendapatkan pendidikan formal yang setara dengan SD. Setelah dewasa, beliau melanjutkan belajar agama Islam dengan Syekh Ibrahim di Bonjol pada tahun 1809 sampai 1814. Tuanku Imam Bonjol juga memiliki beberapa istri, tetapi hanya satu seorang istri yang menemaninya hingga akhir hayat yang bernama Hajah Solehah. Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu ulama dan pemimpin juga pejuang yang melawan Belanda yang sama-sama kita ketahui pada peperangan Padri. Peperangan Padri merupakan peperangan kaum ulama melawan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Adapun latar yang membelakangi terjadinya peperangan Padri ialah pembahasan tentang ritual adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, peperangan berubah di mana kaum adat dan kaum ulama bersatu untuk melawan Belanda karena kaum adat dan kaum ulama sadar bahwasannya kedatangan Belanda di Tanah Minang hanya merusak atau menghancurkan hubungan antara mereka. Tuanku Imam Bonjol sangat lama dikepung oleh pasukan Belanda, sehingga pengapungan terhadap Tuanku Imam Bonjol berlangsung sangat lama, sehingga Belanda mendatangkan pasukan dari Batavia. Namun, pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerah tanpa syarat kepada Belanda dan diasingkan di Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan dipindahkan lagi ke Minahasa hingga akhir hayatnya. Tuanku Imam Bonjol meninggal pada tanggal 8 November 1864 di usianya 92 tahun. Lalu dimakamkan di Desa Lata Pinebang. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai siswa atau generasi muda wajib mencontohi salah satu sikap dari Tuanku Imam Bonjol, yang mana sikapnya ialah rela berkorban, jujur, dan berwibawa. Sekian dari penampilan saya Abdul Latif Tasri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Fatia. Saya akan menceritakan biografi singkat salah seorang tokoh nasional, yaitu Fatahillah. Fatahillah lahir pada tahun 1490 di Pasai, Aceh Utara.
ia memiliki nama kecil Maulana Fadilah dan juga mempunyai nama lain Falatehan yang didapat dari salah seorang Portugis yaitu João de Barros dalam bukunya Decada da Asia. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri Maulana Mahdar Ibrahim dan Siti Syarifah Musalimah. Ayahnya merupakan salah satu keturunan Rasulullah. Ia dibesarkan di lingkungan Kesultanan Pasai, sehingga ia dibekali ilmu kemiliteran, terutama militer laut. Ia juga dibekali ilmu agama yang kuat, mengingat ayahnya juga seorang ulama besar saat itu. Kemudian ia menikah dan punya 3 orang istri, yaitu Hang Tuah, Putri Raden Patah, dan Ratu Winohan. Ia mempunyai 8 orang anak, yaitu Kiai Mas Abdul Aziz, Maulana Abdullah, Ratu Nyawa, Pangeran Agung, Ratu Sewu, Ratu Ayu Manguran, dan Ratu Wanawati Raras. Saat berusia 24 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengalaman. Fatahillah pergi ke Mekah kurang lebih selama 3 tahun untuk mempelajari agama Islam. Kemudian ia kembali ke kampung halamannya. Namun saat itu Pasai sedang dikuasai oleh Portugis, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa dan mengabdikan dirinya di Kerajaan Demak. Saat itu Kerajaan Demak dikuasai oleh salah seorang sahabat ayahnya, sehingga ia diangkat menjadi tumanggu atau penguasa daerah pada saat itu. Setelah lama mengabdi di Kerajaan Demak, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Tetapi ia ditahan untuk tetap tinggal di Kerajaan Demak, dan ia diangkat menjadi Panglima Kesultanan Demak atau Panglima Perang pada saat itu, menggantikan Laksamana Hang Tuah. Puncaknya, ia memimpin beberapa pasukan perang kerajaan melawan Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 di Sunda Kelapa, dan pasukannya meraih kemenangan. Atas kemenangan itulah ia diangkat menjadi Gubernur Sunda Kelapa. Ia pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya Kota Kemenangan. Sekian biografi singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang bernama Rahma El Yunusiyah. Rahma El Yunusiyah lahir di sebuah rumah gadang, Jalan Lubuk Mata Kucing, Kenagrian Bukit Surungan, Parangpanjang, pada hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 1900 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rajab tahun 1318 Hijriah. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus dan ibunya bernama Rafi'ah. Rahma adalah orang yang sangat idealis, memiliki cita-cita yang tinggi, dan cakrawala pandangannya sangat jauh ke depan. Beliau menginginkan terangkatnya derajat kaum wanita yang tidak hanya sebagai istri yang akan melahirkan anak-anak dan keturunan semata, tetapi lebih dari itu. Beliau juga menginginkan terangkatnya derajat kaum wanita yang lebih pantas dan lebih wajar. Rahma El Yunusiyah adalah seorang motivator dan inspirator pergerakan kaum wanita khususnya di Minangkabau. Salah satu bukti konkret cita-cita beliau terhadap memperjuangkan harkat kaum wanita adalah dengan mendirikan Dinia Putri pada tanggal 1 November 1923 di Parangpanjang. Kemudian pada tahun 1964, Rahma mulai merintis cita-cita dengan mendirikan Universitas Islam. Maka pada tahun 1967 diresmikanlah Fakultas Tarbiyah dan Dakwah dari Perguruan Tinggi Dinia Putri oleh Bapak Harun Zain, Gubernur Sumatera Barat waktu itu. Rahma El Yunusiyah juga aktif di bidang pergerakan sosial, keagamaan, dan politik, serta dalam pergerakan menentang praktik-praktik penindasan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Tahun 1933, Rahma El Yunusiyah memimpin rapat umum kaum ibu di Parangpanjang. Hal ini menyebabkan beliau didenda 100 gulden oleh pemerintahan Belanda karena dituduh membicarakan politik. Beliau juga pernah menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera yang disingkat dengan GKIS di Padangpanjang, yaitu organisasi yang berjuang menegakkan harkat kaum wanita dengan menerbitkan majalah bulanan. Kemudian aktivitas yang lain adalah menegakkan atau mendirikan kutub khanah atau taman bacaan disediakan untuk masyarakat. Rahma El Yunusiyah juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Partai Masyumi di Minangkabau. Pada pemilu 1955, beliau dicalonkan partainya dan terpilih menjadi anggota
Parlemen atau DPR mewakili Sumatera Tengah pada tahun 1955 sampai 1950. Meninggal pada usia 68 tahun di Padang Panjang dan beliau dimakamkan di sebelah barat asrama perguruan Dinia Putri tempat sekolah beliau dirikan. Makam Rahmah El Yunusiyah berada di areal pemakaman keluarga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa alias Syakina. Di sini saya akan menjelaskan biografi salah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia bernama Ernest Daus Dekker. Ernest Daus Dekker atau dikenal juga dengan nama Danudirja Setiabudi, lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ia merupakan kelahiran campuran Belanda dan Jawa. Ia memiliki darah Belanda dari ayahnya bernama Jan Daus Dekker. Adik Jan bernama Edward Daus Dekker atau dikenal juga dengan nama Multatuli yang merupakan tokoh pergerakan yang dikenal lewat novelnya berjudul Max Havelaar. Sedangkan sang ibu bernama Louisa Newman berdarah separuh Jawa dan separuh Jerman. Danudirja menempuh pendidikan dasarnya di Pasuruan. Ia melanjutkan sekolahnya di Horgerburger School dengan singkatan HBS yang merupakan pendidikan menengah umum zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa, dan elit pribumi yang ada di Surabaya. Kemudian ia dipindahkan ke Gymnasium Koning Willem III School atau KW3 yang merupakan pendidikan menengah umum pertama yang berdiri di Batavia pada tanggal 15 September 1860. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di beberapa perkebunan. Namun, ia dipecat karena terlibat beberapa konflik. Danudirja banyak melihat keganjalan, khususnya tentang diskriminasi antara kaum Belanda dan kaum pribumi. Sejak saat itu, ia pun berusaha untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa nasib mereka tidaklah ditentukan oleh pemerintahan kolonial. Guna menyebarluaskan pemikirannya, ia melakukan perjalanan di Pulau Jawa pada tanggal 15 September sampai 3 Oktober 1912. Di sana ia bertemu dengan Cipto Mangunkusumo, salah seorang tokoh yang mendukung gerakannya. Kemudian di Bandung, ia mendapat dukungan dari Suwardi Suryaningrat atau dikenal juga dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Mulanya Danudirja membentuk kaum Indo, Indis Cirebon, dan Insulende. Namun, organisasi tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan kecil saja. Sebagian besar dari mereka lebih suka dengan status quo. Kemudian Danudirja bersama Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara mendirikan partai nasionalis bernama Indische Partij pada tahun 1912. Ia merupakan pencetus partai politik tersebut. Indische Partij menjadi partai politik Hindia Belanda pertama yang memiliki 30 cabang dengan anggota sejumlah 7.300 orang. Namun, partai politik ini hanya bertahan hingga tahun 1913. Setelah muncul sebuah tulisan dari Suwardi bertajuk The Express of It in Nederlandwash atau dengan bahasa Indonesia, Seandainya Aku Seorang Belanda. Kemudian mereka diasingkan ke Belanda. Mereka dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda karena dianggap menyebar kebencian terhadap pemerintah. Danudirja Setiabudi wafat dini hari pada tanggal 28 Agustus 1950. Jenazahnya pun disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Berkat jasa yang Danudirja berikan untuk kemerdekaan Indonesia, setiap kota besar dapat dijumpai beberapa jalan menggunakan namanya, yaitu Setiabudi. Jalan di Bandung Utara diberi nama Jalan Setiabudi. Di Jakarta Selatan bahkan namanya dijadikan nama sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Setiabudi. Sedangkan di Belanda sendiri namanya juga dihormati sebagai orang yang berjasa dalam meluruskan arah kolonialisme. Sekian biografi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.